Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Kusnandar dengan NIM 0448307773. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas ketiga pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dan berikut adalah tugasnya. Oke, melanjutkan tugas yang kedua kemarin. Di tugas ketiga ini adalah diminta untuk membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Dan kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string juga. Kemudian definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi dengan item menu. Kemudian yang kedua adalah buat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Dalam kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Dan di kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah buat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan sebuah item menu. Dan untuk yang keempat adalah buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima adalah implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Dan yang keenam adalah implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh adalah pergunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Kemudian yang kedelapan adalah program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, dan diskon. Kemudian menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Yang kesembilan adalah implementasikan operasi input atau output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Kemudian yang ke-10 adalah gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Oke, kita langsung saja masuk ke program Java-nya. Oke, di sini saya telah mengerjakan programnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ya, karena kalau mengerjakan ini cukup banyak programnya. Di sini juga strukturnya yaitu ada diskon, kemudian main Java, makanan, menu item, minuman, pesanan, dan restoran. Dan program ini dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming ya, atau OOP, seperti abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling, array list, dan file input-output. Oke, di sini ada menu item. Dalam menu item ini merupakan abstrak kelas yang menjadi parent dari seluruh menu restoran yang ada di sini ya. Dan di dalam kelas ini terdapat atribut nama, harga, dan kategori yang dibuat private
untuk menerapkan encapsulation. Ini adalah private dari nama, harga, dan kategorinya. Lalu metode tampil menu dibuat abstrak agar turunan memiliki implementasi yang berbeda. Nah, ini adalah metode dari tampil menu ya. Kemudian ada kelas makanan, dan kelas ini memiliki atribut tambahan ya, yaitu jenis makanan. Dan metode tampil menu di override untuk menerapkan polymorphism. Dan untuk kelas minuman juga sama, adalah turunan dari menu item ya. Ini. Kemudian ada kelas diskon. Kelas diskon juga sama, turunan dari menu item. Kelas diskon juga digunakan untuk menghitung potongan dan harga. Kemudian ada kelas pesanan. Kelas pesanan ini digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan berupa item menu dan jumlah pesanan. Selanjutnya adalah kelas restoran. Oke, dan kelas restoran ini adalah inti dari program, digunakan untuk mengelola seluruh proses aplikasi. Di sini juga terdapat fitur tambah menu, cari menu, bertambah pesanan, tampilkan pesanan, kemudian ada fitur cetak struk, fitur disimpan menu ke file, juga ada fitur baca menu. Oke, selanjutnya adalah kelas main ya. Kelas main ini digunakan sebagai titik awal program dan untuk menampilkan menu utama aplikasi ya. Ini adalah program dari kelas main. Dan untuk konsep Object Oriented Programming atau OOP ini ada abstraction yang diterapkan pada abstrak kelas menu item ya. Ini adalah abstraction ya pada menu item. Kemudian ada inheritance. Inheritance ini digunakan pada kelas makanan, minuman, serta diskon. Dan juga ada polymorphism. Dan untuk polymorphism diterapkan melalui override metode tampil menu ya. Kemudian ada juga encapsulation ya. Encapsulation ini diterapkan dengan membuat atribut private dan diakses menggunakan getter dan setter. Dan untuk exception handling, nah ini digunakan supaya program tidak error ketika user salah memasukkan input. Dan juga ada array list ya. Kemudian ada file input output, program yang menggunakan file writer dan file reader. Oke, kita coba saja ya untuk mendemonstrasikan programnya atau kita running programnya. Yaitu pertama-tama kita masuk ke terminal terlebih dahulu ya. Kemudian kita ketikkan ini ya. Setelah kelas ini muncul, maka kita coba ketikkan Java main. Ini adalah output ya dari program menu restoran ini. Di sini ada aplikasi restoran, yaitu tampilkan menu 1, kemudian ada tambah pesanan, tampilkan pesanan, cetak struk, simpan menu ke file, kemudian baca menu dari file, dan keluar.
Kita coba satu-satu ya. Untuk tampilkan menu. Nah, dan ini adalah daftar menu ya dari aplikasi restoran ini. Ada nasi goreng, ayam bakar, es teh, kopi, serta diskon member. Oke, kita input nomor 2 untuk masuk ke tambah pesanan. Kemudian masukkan nama menu. Kita masukkan kopi. Jumlah pesanannya 2. Oke ya, di sini pesanan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk cetak struk. Atau kita coba tampilkan pesanan terlebih dahulu. Nah, oke, ini daftar pesanan ya. Ada kopi 2 dengan harga 20.000. Kemudian kita coba inputkan cetak struk ya. Nah, dan ini adalah output dari struk pembayarannya. Juga terdapat pajak 10% ya. Oke, selanjutnya kita simpan menu ke file. Inputkan nomor 5. Di sini ya. Ini adalah hasil ketika kita inputkan simpan menu ke file. Kemudian baca menu dari file. Nah, ini adalah data menu dari file ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah keluar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Mohon maaf bila salah dalam mengerjakan programnya dan juga banyak salah dalam menjelaskan hasil dari program yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.